Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pandang kasih tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dalam konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 menimbang bahwa setiap anak harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai generasi dalam suatu masyarakat. Pendidikan anak telah menjadi para pakar-pakar pendidikan Islam beberapa abad yang silam, juga menjadi topik diskusi para pakar-pakar pendidikan barat. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas merupakan problematika yang tak bisa dipandang dengan sebelah mata, dan persoalan perilaku merupakan komponen yang tak lepas dari generasi penerus. Tetapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga tidak hanya anak-anak yang tidak beradab, orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab. Tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama. Sehingga hadirin, kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda. Hal tersebutlah yang akan menjadi topik bahasan kami pada ajang Musabaqah Syarhil Quran kali ini dengan judul Kepemimpinan dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Sebelum kami lanjut, marilah kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Mereka banyak menyebut nama Allah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada diri kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi diri kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Subuni dalam Safwatut Tafasir. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama pemimpin kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah, masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang mengayomi, masih ada aparat yang peduli, walaupun jumlahnya hanya sedikit sekali. Karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak para politisi yang korupsi, Masih banyak aparat yang tidak amanat, dan masih banyak pemimpin yang bergelimang maksiat. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita damba-dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Akibatnya bangsa Indonesia mengalami kemunduran. Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. tiap kamu adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Dari sabda Rasulullah itu, hendaknya kita takut meninggalkan generasi yang lemah di belakang hari. Untuk itu, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul Azim. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi, kata lemah tersebut mengandung 3 pengertian. Yang pertama, lemah dari segi akidah, yaitu keyakinan generasi muda kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat menipis, bahkan bisa habis lantaran kurangnya perhatian kita terhadap pendidikan agama. Kita lebih mementingkan pendidikan yang bersifat umum saja. Yang kedua, lemah dari segi ilmu pengetahuan, yaitu generasi yang malas menuntut ilmu, rajinnya menipu, sukanya menyabung, Menolong orang tua tidak mau. minta uang nomor 1. Yang ketiga, lemah dari segi ekonomi, yaitu kemiskinan yang melanda generasi muda kita disebabkan kemalasan, kurangnya usaha, dan juga ikhtiar. Hanya berserah pada nasibnya saja. Hadirin, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya, karena generasi muda kita dililit dengan mental apatis, statis, Pesimis, bahkan mental ponek. Akibatnya nilai moral anak bangsa kian terpuruk, perilaku sosial bangsa ini yang buruk, kekerasan terhadap anak merangkak naik, bahkan tayangan media semakin tak mentinggi. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, bangkitlah. Hiasilah masa depan dengan rajin dan giat bekerja, tinggalkan kemalasan. ukir prestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan tenggelam dalam pahitnya empedu. Untuk itu, kami kembali mengingatkan dan mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Genggamlah dunia untuk meraih ridhonya. Robeklah ia, sing-singkan lengan bajumu untuk mencapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa dan pemudi kuntum melati, ambil sampanmu, arungi lautan, patah pedayungmu, tanganmu kayukan, Robek layarmu, bajumu gunakan. pecah sampanmu, renangi lautan demi mencapai pulau idaman. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maafkan. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan qabla kulli syai'in, kita hadiahkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana Dia telah membawa kita dan telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat yang kita cintai ini. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, apabila kita lihat perkembangan dunia modern di zaman sekarang, berbagai macam ragam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, hal ini diakibatkan semakin majunya, semakin tingginya, dan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa didasari dan dilandasi oleh iman dan takwa. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana cara membangun generasi pemuda atau remaja Islam yang bersifat Islami? Banyak para ulama berpendapat untuk membangun generasi pemuda atau remaja yang bersifat Islami, yaitu dengan kita mengetahui apa itu pendidikan akhlak. Baiklah para hadirin, judul pidato saya hari ini adalah pendidikan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah adatul iradah, yaitu sesuatu yang akan menjadi kebiasaan kita. Akhlak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk pilihannya seperti kita semua, yaitu manusia, yang mana akhlak ini harus dibawa ke jalan yang benar dan ke jalan yang lurus menurut Islam. Lalu timbullah pertanyaan kembali, bagaimana cara membangun generasi pemuda atau remaja agar menjadi pemuda atau remaja yang Islami? Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat petunjuk kepada kita untuk membangun generasi pemuda atau remaja di zaman sekarang, yaitu dengan kita mengetahui apa itu pondasi akhlak. Pondasi akhlak adalah akidah yang benar dan akidah yang lurus. Seorang Luqmanul Hakim, pemberi nasihat yang terpenting yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi
terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu ia mengajari anaknya, "Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar perbuatan kemusyrikan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Jadi akhlak yang benar itu, akhlak yang baik itu adalah akhlak yang dilandasi oleh iman dan takwa. Selain itu, orang tua juga berperan penting kepada anak-anaknya. Jika anak suka berjalan dengan bukan mahramnya, jika anak taat kepada Allah, semua itu ajaran dari orang tuanya, bimbingan dari orang tuanya. Dalam ungkapan yang berbunyi, "Syibanul yaum rijalul on." Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Baiklah para hadirin yang saya cintai, mungkin sampai sini pidato saya. Jika ada kesalahan itu dari kami sendiri, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.